Shalom, selamat sore. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Kesempatan sore hari ini kita akan belajar melanjutkan pemahaman Alkitab, yaitu di kitab Mazmur. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari pasal yang ke-77, dan untuk kesempatan sore hari ini kita akan belajar Mazmur pasalnya yang ke-78. Namun sebelumnya kita akan minta pertolongan dari Tuhan dengan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kembali kami datang kepada Engkau, ingin menyerahkan dalam rangkaian belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari boleh membuahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami semuanya. Oleh sebab itu, waktu ini awal sampai akhirnya kami mohon pimpinan dan berkat hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, di kesempatan sore hari ini kita akan mempelajari kitab Mazmur sesuai dengan alur dalam pelajaran kita, yaitu memasuki pasal yang ke-78 dengan judul Pelajaran dari Sejarah. Ayat ini banyak sekali sampai dengan 72, dan saya tidak akan membaca secara keseluruhan, namun ada beberapa ayat-ayat penting yang nanti perlu dibacakan. Nah, sehingga ketika kita nanti mendengar, kemudian ketika kita nanti membaca, kita nanti bisa melihat ada ayat-ayat yang nanti kita bisa perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Mazmur dalam ayat yang sudah kita lihat ataupun dalam pasal yang ke-78 memberikan penjelasan yang sangat indah sekali. Karena ini dengan judul Pelajaran dari Sejarah. Pemazmur punya tujuan. Yang pertama yaitu agar pembaca selalu mengingat dan mengenal Tuhan. Dan itu terlihat diawali dalam ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Mari kita akan baca bersama. Mazmur pasal 78 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ya. Di dalam ayat yang tertulis tadi dijelaskan, ini adalah tujuan dari penulis agar selalu mengingat dan mengenal Tuhan. Karena banyak orang yang hanya menikmati dan tidak pernah mengingat, apalagi mengenalnya. Nah, sehingga penulis Mazmur ini menulis Mazmur 78 ini dengan tujuan supaya para pembaca, termasuk saudara dan saya, agar selalu ingat dan mengenal Tuhan. Adapun tujuan yang kedua itu dilanjutkan dalam ayat yang ke-7. Mari kita baca. Mazmur 78 ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Tujuan yang kedua, pemazmur menulis agar generasi atau keturunan
tidak melupakan perbuatan Tuhan. Tentunya beda ketika kita melihat dalam tujuan yang pertama itu agar selalu mengingat dan mengenal Tuhan. Namun ketika kita melihat dalam ayat yang berikutnya tadi ayat 7, agar generasi atau keturunan itu tidak melupakan perbuatan Tuhan. Kemudian dilanjutkan dalam ayat yang ke-8, itu adalah tujuan yang ketiga. Mari kita baca. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ya. Tujuan yang ketiga, penulis mengingatkan agar setiap generasi atau keturunan tidak mengulangi kesalahannya. Ketika kita melihat dalam ayat tadi jelaskan angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Penulis mengingatkan agar setiap generasi atau keturunan tidak mengulangi kesalahannya. Karena kalau kesalahan diulang-ulang akan menimbulkan sesuatu yang tidak dan sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pelajaran sejarah yang dicatat di sini adalah kerajaan Israel. Mereka tidak setia pada Taurat dan perjanjian Sinai. Itu tercatat dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Coba kita akan melanjutkan dalam membaca ayat ini. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan, di belahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan tiang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Sekalipun mereka tidak berpegang pada perjanjian, namun ayat tadi memberikan penjelasan Tuhan Allah akan tetap meneguhkan perjanjiannya, tentunya kepada Yehuda dan Daud. Karena ketika kita melihat dalam ayat-ayat yang berikutnya juga memberikan penekanan ataupun memberikan penjelasan bahwa inilah bukti bahwa Allah adalah penuh kasih setia. Sehingga ketika umatnya tidak setia, namun Allah senantiasa melimpahkan kasih setia. Itu terdapat dalam ayat yang ke-68 sampai yang ke-72. Mari kita baca. Tetapi Ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya Dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya Dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Diakhiri dalam ayat yang ke-72 tadi, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangan.
Bapak Ibu saudara yang terkasih, bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah meneguhkan perjanjiannya dan disertai dengan penuh kasih setianya. Sekalipun umatnya itu tidak setia, bahkan sekalipun umatnya itu adalah menolak dia, namun Allah senantiasa meneguhkan, menegakkan perjanjiannya tersebut. Bapak Ibu saudara, dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-31 mencatat ketidaksetiaan bangsa Israel di padang gurun. Mereka kerap kali juga mencobai Tuhan, dan mereka senantiasa mencoba itu dengan menggerutu, tidak merasa puas, namun Tuhan tetap berbelas kasihan. Nah, itu tercatat dalam ayat yang ke-32 sampai yang ke-39, bahwa bangsa Israel menunjukkan ketidaksetiaannya bukan hanya di padang gurun, bahkan sampai masuk di tanah perjanjian pun mereka masih melupakan kasih setia Tuhan. Dan itu tercatat dalam ayat yang ke-40 sampai yang ke-64. Ketika mereka sudah memasuki tanah perjanjian, ada waktunya atau ada kalanya mereka menyembah berhala. Bahkan ketika mereka merasa dekat dengan Tuhan, mereka juga menyanjung-nyanjung Tuhan dengan penuh sukacita. Tetapi ada kalanya juga ketika mereka tidak mengingat Tuhan, mereka sama sekali tidak mau menyembah Tuhan. Bahkan mereka membuat patung berhala, sembahan-sembahan yang diinginkan untuk memuaskan hati dan kehidupan mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tujuan belajar sejarah adalah supaya tidak terulang kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Seharusnya ketika mereka sudah sadar dulu pernah bersalah, seharusnya mereka tidak akan mengulang kesalahannya kembali. Dulu pernah menyembah berhala, seharusnya mereka tidak menyembah berhala lagi. Sebagai penerapan untuk hidup kita semuanya, kita pernah salah, kita pernah tidak taat, bahkan kita juga pernah memberontak kepada Allah. Namun yang perlu kita lakukan adalah datang kepadanya, kita bertobat untuk memohon pengampunan, dan pasti Tuhan akan memberikan pengampunan kepada umatnya yang mau bertobat. Melalui pelajaran sore hari ini, kita semuanya kiranya diberkati bahwa mempersiapkan generasi baru adalah tanggung jawab kita semuanya. Mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan adalah sebagai bukti bahwa ketaatan kita hanya kepada Dia. Pertobatan itu adalah langkah utama untuk pemulihan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami sudah mempelajari kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu ke dalam hati dan pikiran ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan iman keyakinan kami kepada Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.